Breaking news, PSSI kontak pemain Ajax Amsterdam untuk dinaturalisasi perkuat timnas Indonesia. Media Jepang bilang gila, timnas Indonesia bak tim lapis kedua Belanda. Tak disangka, Calvin Verdong akui ini pengalaman yang paling berharga bersama timnas Indonesia. Pesan tegas Sumarji ke Kluivert, timnas Indonesia nggak usah sok-sokan total football lawan China. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media Belanda, Voetbal Primer mengkonfirmasi PSSI telah mengontak bek Ajax Amsterdam ke PEC Zwolle Tristan Goyer untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Menurut Voetbal Primer, PSSI sangat berharap bek 20 tahun ini bersedia menjadi warga negara Indonesia. PSSI kini telah menghubungi Tristan Goyer berdasarkan sumber yang diterima Voetbal Primer. Indonesia berharap dapat meyakinkan pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah Goyer merupakan tambahan yang bagus untuk Indonesia? Tanya akun yang sering memberi bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu. PSSI telah mendekati Tristan Goyer semenjak masih dipimpin Muhammad Iryawan. Saat itu Tristan Goyer didekati untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia 2023. Namun, semakin kesini sinyal Indonesia mendapatkan bek serba bisa ini semakin terang. Medio Agustus 2024, Tristan Goyer mengaku kepada Yusa Nugraha telah dihubungi oleh PSSI. Sayangnya, pendekatan disinyalir berhenti karena Tristan Goyer mengalami cedera lutut parah. Akibatnya, pemain yang baru saja mendapatkan kontrak hingga 2029 dari Ajax Amsterdam ini mengalami perawatan dari Agustus 2024 hingga Februari 2025. Dalam 1 bulan terakhir, Tristan sudah mulai berlatih bersama PEC Zwolle. Hanya masalah waktu bagi pemain yang mencatatkan 9 penampilan Eredivisie 2023-2024 bersama Ajax Amsterdam ini kembali ke lapangan hijau. Tristan Goyer berpotensi perkuat timnas Indonesia pada Juni 2025 dan jika berhasil dinaturalisasi, Tristan Goyer merupakan tambahan tenaga bagi timnas Indonesia di sektor pertahanan. Baru berusia 20 tahun, tenaga pemain yang memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya ini dapat diandalkan untuk jangka panjang. Melihat kebutuhan saat ini, Tristan Goyer bisa menjadi pelapis Calvin Verdong di posisi wingback atau fullback kanan timnas Indonesia. Ia juga dapat diandalkan sebagai salah satu dari 3 pengisi posisi back tengah timnas Indonesia. Andai pendekatan berjalan lancar, Tristan Goyer bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2025. Di Juni 2025, timnas Indonesia akan menantang China dan Jepang di 2 laga pemungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara, kekuatan timnas Indonesia sendiri bertambah dengan masuknya 3 pemain naturalisasi Emil Audero, Joy Pelebesi, dan juga Dean James. 2 nama terakhir sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Emil Audero besar kemungkinan akan dimainkan Kluivert saat menghadapi China. Hal ini lantaran Martin Paes tak diturunkan akibat akumulasi kartu. Setelah menghadapi China, tim Garuda akan menghadapi Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Jepang dipastikan akan mencoba meraih kemenangan di laga terakhir mereka. Jelang pertandingan melawan Jepang, media lokal di sana menyoroti perihal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Salah satu media Jepang, Soccer Digest Web, pada Senin 31 Maret menuliskan, gila, timnas Indonesia berencana memanggil 11 pemain naturalisasi lagi untuk menghadapi Jepang. Sumber dari media Jepang itu ialah pemberitaan media Kersol Export News. Menurut mereka, demi mengincar kemenangan atas Jepang, PSSI akan memanggil kembali pemain naturalisasi. Indonesia mengalahkan Bahrain untuk meningkatkan harapan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali. Sekali lagi akan membuat kebijakan naturalisasi dalam skala besar. Media Jepang itu pun menyebutkan timnas Indonesia seperti tim kedua Belanda dengan banyaknya pemain keturunan Belanda di skuad Merah Putih. Seolah-olah mereka telah sama dengan tim B Belanda dan mencapai level tim nasional 1,5. Meski pelatih Kluivert menentang bahwa timnas Indonesia seperti sebuah klub.
Prediksi Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, membeberkan target timnas Indonesia saat menghadapi China dan Jepang dalam laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Dari kedua laga itu, dia berharap tim asuhan Patrick Kluivert bisa mengantongi 3 poin. Timnas Indonesia terlebih dahulu dijadwalkan menghadapi China pada 5 Juni mendatang. Duel ini kemungkinan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dukungan supporter Garuda juga bisa meningkatkan rasa percaya diri pemain. Tantangan terberat timnas Indonesia adalah saat jumpa Jepang di kandang sendiri pada 10 Juni mendatang. Ada perbedaan kualitas tim dari negara yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Oleh sebab itu, timnas Indonesia harus bisa menang saat bersua Cina sambil berharap pada hasil tim lain. Skuad Garuda diharapkan bisa finish di posisi ketiga atau 4 klasemen akhir grup C untuk melangkah ke fase selanjutnya. Cina dan Jepang bukan game yang mudah. Kami harus minimal punya 3 poin supaya tentu tergantung dengan hasil tim yang lain untuk bisa apakah kita finish di ketiga atau keempat, kata Erick Thohir. Erick juga mengatakan timnas Indonesia tidak menutup kemungkinan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun syarat ini memang berat dengan catatan finish di posisi 2 klasemen akhir grup C. Selain itu, timnas Indonesia juga harus mengalahkan Jepang, kemudian sambil berharap tim-tim di atasnya kalah dalam pertandingan. Kita masuk ke kualifikasi round keempat, kalau mau langsung lolos ya harus dua-duanya menang. Tapi saya tidak tahu karena melawan Jepang, tapi siap atau kita menangkan bola itu 50-50, ucapnya. Selain itu, saat ini Calvin Verdong menjadi sosok yang tak terpisahkan dari timnas Indonesia. Ia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pertahanan sayap kiri sejak era kepelatihan Shin Tae-yong hingga saat ini di bawah asuhan Patrick Kluivert. Verdong tampak memiliki stamina luar biasa dan selalu tampil maksimal di 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia, baik saat bertanding di markas Australia maupun saat melawan Bahrain di Jakarta pada match ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Ia kembali menunjukkan dedikasinya dan rasa cintanya untuk menjadi bagian dari tim Merah Putih. Bangga mewakili negara ini rasanya benar-benar seperti di rumah. Bersama kita bisa mencapai banyak hal. Di timnas Indonesia, Verdong juga menjadi sosok yang sulit digantikan di posisi back sayap kiri Nick Nijmegen. Dari semua pertandingan hanya 1 kali ia bermain selama 17 menit, yaitu saat melawan Heerenveen pada pekan ke-9. Sementara di sisa pertandingan lainnya ia selalu tampil penuh selama 90 menit. Dan berita selanjutnya, manajer timnas Indonesia Sumarji mewanti-wanti timnas Indonesia tidak nekat terapkan skema total football lawan China. Sumarji menyadari penuh apa yang harus dilakukan skuad Garuda. Target 4 poin di 2 laga terakhir, di mana 3 poin dari China dan 1 poin saat melawan Jepang akan menjadi modal timnas Indonesia tampil di putaran keempat. Sumarji mengatakan timnas Indonesia tak boleh memandang remeh China sebagai lawan selanjutnya. Lalu Patrick Kluivert diminta untuk membuat strategi yang tepat, jangan asal menggunakan skema total football, di mana skuad Garuda hanya boleh memainkan gaya bermain seperti itu jika sudah banyak menggelar uji coba. Realistisnya, China mendapat 3 poin, Jepang 1 poin, artinya 13 poin untuk melangkah ke round 4. Kita tidak boleh mengecilkan China dan itu harus dicamkan, terutama bagaimana kita bisa membuat strategi yang paling tepat. Lalu kita menjalin komunikasi dengan pemain-pemain klub. Kalau kondisi kita belum lakukan uji coba berkali-kali, saya kira tetap berfokus pada hasil dan belum melakukan total football. Bukan karena timnas Indonesia tidak cocok menggunakan skema total football, tapi menurut Sumarji belum waktunya. Berkaca dari hasil pertandingan melawan Australia lalu dengan kekalahan yang sangat mengejutkan, timnas Indonesia harus bisa belajar dari kekalahan telak saat melawan Australia, meski bisa bangkit melawan Bahrain. Di pada skuad Garuda harus memiliki gaya bermain paten yang bisa diandalkan, baik itu menggunakan sepak bola pragmatis ataupun itu apapun itu, yang paling penting bagi timnas Indonesia saat ini hanyalah menang, bukan permainan cantik. Hanya kemenangan yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, tidak dengan bermain cantik. Hal itu harus menjadi fokus Patrick Kluivert dalam membenahi sistem permainan tim asuhannya saat ini.